Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup dan bertumbuh. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, membagikan firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan makin hari, makin bertumbuh dalam iman, dalam rohani kami. Satu tingkat lebih dari sebelumnya. Terpuji nama-Mu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Izinkan saya tanya dalam hidup saudara, pernah nggak saudara mengharapkan sesuatu dari Tuhan, berdoa minta sesuatu dari Tuhan, tapi nggak kunjung-kunjung datang? Atau saudara sedang menunggu berkat Tuhan, tapi belum tiba berkat itu. Dan saudara bertanya, kapan ya? Kenapa ya? Kenapa saya belum diberkati? Kenapa saya belum sungguh-sungguh mengalami apa yang dijanjikan Tuhan? Coba yang pernah gini-gini coba. Iya, ya. Mungkin sekali, saya tidak tahu kenapa, tapi sangat mungkin sekali, saudara belum siap belajar satu pelajaran penting. Pelajaran rohani. Atau saudara belum lulus, itu sebabnya Tuhan izinkan saudara belajar sebuah pelajaran rohani yang sangat penting. Nah, pelajaran apa itu? Menantikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini tema kita adalah berbicara soal bagaimana kita menantikan Tuhan, bagaimana kita kuat menantikan Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia akan mencurahkan 3 berkat ketika saudara mau belajar sebuah pelajaran rohani yang penting ini. Saya tahu menanti itu gak enak. Semua kita pernah menanti atau menunggu. Ada yang tunggu dapat pasangan hidup, belum dapat. Ada yang tunggu dapat anak, belum dapat. Ya. Ada yang tunggu lulus, gak lulus. Ada yang tunggu, apa lagi? Kalau ke dokter itu pernah gak saudara, kalau mau lihat dokter udah sakit, ya, saudara dikasih nomornya 37, saudara lihat yang masuk ke ruang dokter itu nomor 3. Ya. Saudara langsung pikir, waduh, ini lama sekali nunggunya. Saudara tunggu di airport, udah siap-siap mau berangkat, lalu pengumuman pesawat ya yang saudara tumpangi itu delay, nunggu lagi. Udah tinggal 1 jam, diumumin lagi. Ya, saya kalau di Indonesia naik pesawat itu ngeri-ngeri. Kalau pergi pelayanan ini tepat waktu gak ya? Karena delay-nya bisa ulang-ulang. Ya, khususnya yang namanya pesawat Lion itu katanya memang lain. Jadi teman saya selalu tanya, Pak kalau mau mission trip ya, kalau naik Lion itu harus yang paling pagi. Ya, itu biasanya nggak gitu terlambat atau hanya sedikit. Tapi kalau udah naik yang siang itu karena paginya udah telat terus. Jadi mulai sekarang saya bilang sama teman-teman, bisa nggak kita nggak naik Lion lagi deh. Naik yang lain saja, bukan naik Lion, naik yang lain saja. Karena menunggu gak enak saudara. Dan seringkali itu pelayanan jadi terganggu. Pasti gak enak menunggu itu. Ya, menunggu anak lulus, menunggu cucu, menunggu sembuh dari sakit, menunggu naik gaji, ya kan? Menunggu berbagai macam hal. Saya gak tahu, menunggu status. Wah gak enak. Kalau boleh pilih Tuhan, kalau boleh gak menunggu deh Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang kita berdoa pengennya instan. Tuhan, kalau bisa hari ini doa, langsung besok udah dijawab. Maunya, tapi Tuhan tidak begitu. Dia rindu kita belajar sebuah pelajaran menantikan Tuhan. Mari kita baca sebuah ayat Mazmur 27. Ini Mazmur yang sangat terkenal, ditulis oleh Raja Daud ayat 13 dan ayat 14. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, ayat 14 ini ditulis dalam bentuk perintah. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Kalau memang kamu lagi masuk ke dalam pelajaran ini,
Gak boleh gak tabah, gak kuat, gak boleh lemah, gak boleh sudah tunggu-tunggu sebentar jadi bosen, ya, lalu jadi lalai, jadi lupa. Nanti saudara ulang lagi dari awal. Jadi harus kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Terus artinya dalam menanti itu. Itu sebabnya kemudian Daud mengatakan, ya, ditegaskan sekali lagi. Ya, nantikanlah Tuhan. Sudah melihat berapa perintah di situ. Ada berapa lah, 4 lah, nantikanlah di tengah-tengahnya, kuatkanlah, teguhkanlah. Artinya, pelajaran menanti Tuhan ini, saudara harus sungguh-sungguh melakukannya dan meresapinya bersama dengan Tuhan. Begitu lengah, begitu lalai, seperti orang lari maraton, ya, udah sampai tengah, lemes, jatuh, lalu ulang lagi dari garis awal. Pernah nggak saudara main game gitu dulu? Saya masih ingat main games bawa sendok, isi itu kelereng, lomba lari. Gak boleh jatuh kelerengnya. Kita coba hati-hati, jalan. Begitu udah mau nyampe garis, jatuh. Begitu jatuh, ulang lagi dari awal. Teguhkanlah dan kuatkanlah, artinya apa? Kamu harus bertahan, menanti, menunggu Tuhan dengan positif, dengan optimis seterusnya. Maka hasilnya ayat 13 tadi, ayat 13, akan melihat kebaikan Tuhan. Ini keyakinan Daud. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ini berkat di negeri orang-orang yang hidup. Saudara pulang baca dari awal. Bagaimana Mazmur 27 itu Daud sedang dikejar-kejar. Daud itu akan dibunuh oleh Raja Saul yang iri hati kepada dia. Dia katakan, Tuhan, aku tetap cari wajah-Mu. Tuhan, aku tetap berharap padamu. Aku yakin, ya, kebaikan Tuhan nanti aku akan alami di negeri orang yang hidup, bukan negeri orang yang mati. Jadi ayat 1 sampai 13 itu dia menyaksikan bagaimana dia belajar menantikan Tuhan, bukan pasif, bukan diam-diam, bukan berpangku tangan, bukan tidak buat apa-apa, tapi dalam menanti Tuhan itu mencari Tuhan, memuji Tuhan, percaya Tuhan, tetap beriman, setia. Itu loh menanti Tuhan. Menanti Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang aktif dan terus-menerus maka hasilnya adalah melihat kebaikan Tuhan. Sehingga ayat 14 dia menghimbau kita, perintah, ini kuperintahkan kepadamu sebab aku sudah alami. Nantikanlah Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan, nantikanlah Tuhan. Nah, saudara bilang, Pak, apa itu kebaikan Tuhan itu, yang berkat Tuhan itu? Hari ini kita akan belajar. Daud mengalami 3 berkat Tuhan, dan kita pun yang menanti Tuhan akan mengalami 3 berkat Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menjawab doa sesuai dengan waktunya. Tuhan akan menjawab doamu sesuai dengan waktunya. Mazmur 37 ayat 34. Kita lihat ayat selanjutnya, baca bersama-sama 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, saudara, Mazmur 27 dan Mazmur 37 ini erat hubungannya. Konteksnya sama, latar belakangnya sama. 27 Daud dikejar-kejar oleh musuh seperti tidak ada harapan. Menurut logika manusia, menurut perhitungan manusia, gak mungkin dia jadi raja, pasti mati. Mazmur 37, tafsiran ini salah. Daud dipulihkan. Daud bisa menjadi raja. Apa yang orang bilang tidak mungkin, jadi mungkin. Tuhan menjawab doanya. Semua musuhnya, Saul dan pasukan-pasukan yang mengejarnya tidak sanggup menaklukkannya. Daud mewarisi negeri, dia menjadi raja yang sangat-sangat terkenal. Dengan kata lain, Mazmur 27, dia berdoa, percaya. Mazmur 37, doanya dijawab oleh Tuhan. Itu berkat pertama yang dialami oleh Raja Daud.
Nah saudara, kadang-kadang waktu kita berdoa, kita pengen cepat, betul nggak? Saudara mengalami itu nggak? Aduh enaknya kalau hari ini saya berdoa, besok dijawab. Lebih bagus lagi begitu sekarang berdoa, sekarang dijawab. Sebab kita hidup di dunia ini dengan teknologi, internet, komunikasi, dan segala sesuatu yang serba cepat. Betul nggak? Serba cepat nggak? Mau minum kopi, kopi instan. Mau minum teh, teh instan. Mau makan bakmi, ada mie instan. Mau makan bihun, bihun instan. Ya kan? Semua instan, cepat sekali. Siram 3 menit, tunggu, jadi. Begitu juga dengan pemakaian barang-barang. Ya kan? Cup sekali pakai, buang. Semua cepat. Ya, gak usah cuci-cuci, kita serba cepat. Begitu internet ngambek, pelan dikit, kita udah kesel. Aduh ini gimana sih? Ya kan? Kita maunya cepet-cepet, sampai kita mau, Tuhan kalau bisa doa juga sekarang jawab, 3 menit, ditunggu instan. Kita jadikan Tuhan itu instan, seperti lampu Aladin. Tahu cerita lampu Aladin? Ketika lampunya digosok, seret muncul apa? Raksasa. Dan raksasa bilang, what can I do for you my friend? Lalu kita kasih daftar belanjaan. Aku mau A, aku mau B, aku mau C, aku mau D. Dan kita mau segera dilaksanakan. Tapi ingat, Tuhan yang sejati bukan Tuhan seperti lampu Aladin, bukan. Tuhan punya hikmat, Tuhan punya rencana. Itu sebabnya dia katakan rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku. Jalan Tuhan dan jalan kita beda, dia sangat hikmat, dia sangat bijaksana. Dia mau saudara bertahan. Dia mau kita semua bertahan dan belajar menantikan Tuhan. Tuhan ada saatnya untuk mencurahkan jawaban doa yang kamu minta. Saya baca sebuah cerita tentang seorang ibu. Ibu yang cukup kaya, dia hadir di sebuah konser musik. Nonton konser nih ceritanya. Pakai bajunya mewah, ya. Pakai perhiasan dan ada sebuah jepitan baju dari diamond besar, bros di bajunya. Dia nonton konser, sudah nonton selesai, dia pulang ke rumah, ya. Waktu dia besok pagi beresin bajunya lagi, dia lihat loh, brosnya hilang ya. Kemarin kan pakai brosnya di mana ini? Jepitan baju yang mahal ini. Pasti mungkin jangan-jangan jatuh di ruang konser. Jadi dia telepon. Halo, ini adalah misalnya petugas yang di konser ya. Oh iya benar bu. Kemarin aku hadir di konser kalian. Saya duduk di bangku baris sekian, nomor sekian. Bros saya ada nggak jatuh di sana? Tolong diliatin. Lalu yang pegang telepon itu bilang, ya bu, tunggu sebentar ya, aku pergi lihat. Jadi dia mau lari pergi ke ruang konser lihat. Tunggu sebentar bu, aku ke ruang konser lihat. Jadi telepon ditaruh sebentar. Si yang terima telepon itu bergegas langsung ke ruang konser. Dia lihat bangku baris sekian, nomor sekian. Bener, ada itu brosnya yang mahal itu. Diamond. Ya. Ini di Amerika ceritanya, saya nggak tahu kalau di Indonesia masih ada nggak ini. Ada, wah dia langsung ambil, dia lari ke tempat telepon itu, kantornya, dia angkat telepon, dia katakan, halo bu, halo bu. Dia senang sekali mau kasih tahu, tapi kelihatannya ibu nggak jawab. Halo bu, nggak ada jawaban. Rupanya si ibu itu nunggu-nunggu cukup lama. Kayak saudara di sini kalau dapat telepon iklan kan lama kan? Atau waktu telepon customer service yang perusahaannya payah lama kan? Akhirnya saudara tutup telepon. Ibu itu juga begitu, dia nunggu-nunggu lama. Mana ini orang suruh nunggu-nunggu kok nggak ada datang. Ibu itu tutup telepon. Ya udah, mana bisa kontak ibu itu lagi, gak tahu nomornya, mau kasih kebalikan itu brosnya, ya kan? Kalau di Indonesia bawa pulang lah. Tapi kalau di sini enggak, ya cerita itu mengatakan perusahaan itu mencoba mencari ibu itu, masukkan koran 1 kali. Ya,
Ibu yang kehilangan bros, ya, kami menemukan brosmu ada di sini, ya, tolong datang ambil. Tapi ternyata ibu itu tidak pernah kembali untuk brosnya yang mahal. Mungkin terlalu kaya kali ya, udahlah. Tapi poin saya bukan itu, saudara mengatakan, aduh sayang sekali ya. Poin saya bukan itu. Poin saya adalah bahwa si ibu itu tidak sabar dan tidak tabah menantikan telepon yang tadi suruh tunggu sebentar. Saudara pernah bayangin nggak waktu saudara berdoa sama Tuhan udah bener nih, kita udah telepon ke atas udah bener nih. Halo Bapak di surga dalam Yesus Kristus, nomornya udah tepat nih karena kita panggilnya atas nama Tuhan Yesus kan. Yesus bilang kamu nggak pernah mendapat jawaban sebab kamu tidak pernah berdoa dalam namaku. Jadi waktu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di surga, udah bener ini angkat telepon. Cuma dari sana bilang, sabar ya, tunggu sebentar. Saudara di sini tunggu, ya kan? Kok belum jawab-jawab? Saya nggak tahu harus tunggu berapa lama. Lalu saudara mulai lesu, mulai lemah. Aduh tunggu-tunggu Tuhan nggak jawab, ya kan? Udah males, aduh musim summer lagi. Ya pulang kerja hari Minggu capek, aduh gimana ya, udah deh. Saudara mulai malas ke gereja, malas doa, doanya lesu, dulu bertekun, berlutut, sekarang sambil tidur, sekarang doa aminnya besok pagi, ya kan? Kita bisa mengalami begitu kan? Ya jujur aja, begitu renungan pagi pertama, rajin dengernya, besok dengernya tinggal sepotong, besoknya lagi tinggal 10%, lusanya, udah renungan belum? Kayaknya udah seminggu ya gak denger firman sih. Kita mulai lemah nih secara rohani. Kalau makan nggak pernah lupa, besok makan apa ya, baru habis makan, nanti sore makan apa. Tapi kalau makan makanan rohani kita nggak pikir. 3 minggu nggak makan juga nggak lapar, betul nggak? Bukan nyindir, saudara ketawa-ketawa. Dulu saya juga begitu, ya. Tapi ini bisa terjadi. Ketika Tuhan mengatakan, tunggu ya sebentar ya, kita nggak sabar. Kita nggak tabah, nggak kuat menunggu. Tadi makanya Daud mengatakan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Jadi harus tetap aktif, harus tetap berkobar-kobar, harus tetap semangat. Saya tidak tahu kenapa Tuhan belum jawab doa, banyak alasan. Mungkin waktunya belum tepat, mungkin kamunya belum siap, mungkin orang lain belum siap, mungkin situasi belum siap. Mungkin kamu salah minta, bisa saja ya. Atau bukan kehendak Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Atau yang terakhir nih, saudara sedang dilatih pelajaran menantikan Tuhan. Amin. Amin. Mau tabah dan kuat menanti, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, berkat kedua, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak. Saudara tahu peperangan yang paling sulit adalah peperangan melawan apa? Ini Daud dalam konteks berperang. Ya. Bukan melawan Raja Saul yang hebat, bukan melawan tentara yang kuat, bukan melawan pasukan yang banyak senjatanya, bukan. Peperangan yang paling sulit adalah bagaimana mengalahkan kekecewaan. Bagaimana mengalahkan kekhawatiran. Itu yang dialami Daud. Dia kecewa. Raja Saul saya bantu. Saya tolong. Dia kerasukan Daud yang memainkan kecapi dan berdoa untuk dia. Seluruh Israel tak ketakutan menghadapi Goliat si raksasa. Daud yang membantu. Tuhan pakai Daud. Sekarang sudah berbuat baik sama Raja Saul, malah dikejar-kejar mau dibunuh. Kecewa nggak? Pasti kecewa. Ditambah lagi khawatir. Dikejar-kejar nggak punya apa-apa. Ini bisa nggak janji Tuhan itu berhasil? Yang katanya mau menjadikan dia raja. Saudara, kadang-kadang saudara bisa mengalami kan? Saya juga pernah mengalami, kita berbuat baik, balasannya nggak baik. Air susu dibalas dengan air tuba. Bisa saja. Ya. Ada bos yang kemudian jahat,
Ya, ada yang mertua yang jahat, ada suami yang jahat, istri yang jahat, banyaklah di dunia ini. Kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, padahal tadinya kita berbuat baik. Itu bisa terjadi. Tapi Daud tidak marah. Tapi Daud tidak kecewa. Dia tidak putus asa. Dia bertahan menantikan Tuhan. Dia tidak rencana balas dendam. Bahkan Tuhan izinkan Daud sebenarnya untuk bisa membalas dendam. 2 kali Tuhan kasih kesempatan Daud dengan gampang membunuh Saul. Tapi dia tidak menyentuh raja yang diurapi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan kamu untuk apa? Tuhan bisa izinkan ujian, ya, menguji hatimu supaya kamu bisa balas dendam. Pernah nggak saudara orang waktu berbuat jahat kamu udah gemes nih, awas nanti ada kesempatan ya. Lu kempesin ban gua 1 ya, gua kempesin 4 ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang 1 gigi ganti 2 mata dan 10 gigi. Kadang-kadang kita punya rasa begitu loh, karena daging ini loh. Ya kan? Saudara pernah bilang gini nggak, atau pernah dengar nggak? Saya orangnya sebenarnya cukup baik loh. Lumayan baik. Caputo, Chinese-nya bilang. Saya orangnya caputo. Ya, kalau kurang dari lumayan, cahento. Yang ini caputo. Saya orangnya lumayan baik loh. Kalau orang baik sama saya akan baik, lebih baik dari dia. Tapi ya jangan coba-coba sama saya. Kalau ada orang jahat sama saya bisa lebih jahat dari dia. Pernah nggak dengar orang ngomong gini? Halo, pernah nggak? Bahkan kamu pernah ngomong ya? Nah ini duniawi, ini orang dunia ini. Awas lu ya. Lu jahat sama gue balas 10 kali lipat. Ini duniawi, orang Kristen gak boleh begitu. Itu sebabnya ketika dia sedang bergumul Daud itu, Tuhan kasih 2 kali kesempatan. Daud gampang sekali bunuh Saul, gampang sekali. Tapi dia menang, dia tidak melakukan kejahatan. Saudara melihat dalam menantikan Tuhan, jangan sampai saudara berbuat yang jahat. Jangan sampai saudara berbuat sesuatu yang melawan firman Tuhan. Walaupun nampaknya kamu betul. Habis dia jahat duluan Tuhan. Kan biasa begitu kan. Habis dia mukul dulu, makanya dia pukul sekali saya gebuk aja sampai dia hancur. Ini duniawi, kita nggak melakukan itu saudara. Ya. Coba lihat ayat selanjutnya, Mazmur 37, ayat 5-7 dia ngomong apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Jadi siapa yang bertindak waktu kamu menunggu Tuhan? Tuhan yang bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Gak usah Daud yang berperang, Tuhan yang berperang bagi dia. Tuhan yang memunculkan haknya. Ya, lalu dia bilang apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Gak usah ngotot, ya. Dan nantikanlah dia, tetap teguh, tetap kuat, tetap beriman. Jangan marah, karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Gak usah marah, gak usah iri hati, tenang saja, nantikanlah Tuhan. Sebab siapa yang bertindak? Tuhan yang bertindak. Ini loh saudara rahasianya, Tuhan akan bertindak untukmu. Jangan melakukan yang melawan firman Tuhan. Saya baca cerita suatu hari ada seorang petani di Cina. Ya, dia tanam padi itu loh saudara, sama kacang. Ya. Sebar bibit, begitu udah sebar di ladangnya dia tunggu. 3 hari, kok nggak muncul-muncul? 4 hari, muncul dikit. Ya. Hari kelima muncul. Mungkin 2 inci kali. Lalu dia pikir, ini nggak seharusnya gini lambat nih. Terlalu lambat ini ya bibit ini tumbuh ini kacangku dan padiku. Gini deh, pagi ini aku bertekad bantu mereka bertumbuh lebih cepat. Jadi hari itu dia keluar pagi, dia angkat cabut itu, kacang dan padinya 1 inci lebih tinggi dari aslinya.
Apa yang terjadi besok, saudara? Mati semua. Saudara bilang, ini petani bodoh ini ya. Gak sabar menunggu, gak sabar. Mau cepat. Ini kan biarin dia normal dong, tumbuh dong. Kok mau bantuin cepet-cepet loh. Naikin 1 inci loh. Makanya mati semua. Kita bilang bodoh kamu Pak Tani. Tapi sebenarnya kadang-kadang demikianlah kita dalam hal rohani. Dalam hal mengikut Tuhan. Kita gak sabar, lalu sok pinter. Lebih pinter dari Tuhan. Sok ngatur. Ya. Sok tahu. Jadi kita yang mau ngatur Tuhan, Tuhan harusnya jangan gitu dong Tuhan, begini dong Tuhan, ini salah Tuhan, ya kan? Kita mau menjadi Tuhan atau menjadi Allah. Yang mengatur waktu Tuhan, yang mengatur perbuatan Tuhan, tindakan Tuhan. Saudara jangan seperti itu. Tetap setia, Tuhan aku gak mengerti, kenapa demikian Tuhan? Heran ya, habis dibaptis kok malah banyak ujian ya? Karena orang-orang merasa, ini gak masuk akal Tuhan, ini jangan-jangan ada salahnya ini. Jangan-jangan baptisnya salah ini, gue harus baptis sendiri, masuk ke kolam renang sendiri. Ya. Kita mulai sok pinter. Ikut Tuhan baru mau melayani, baru bilang mau melayani. Iya, ada cobaan, ada ujian, bos kasih tugas lah ini. Ada aja, ya kita mulai berpikir ini gak masuk akal. Kita mau semua sesuai akal kita. Padahal kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang di luar akal kita supaya kita belajar bersabar. Tuhan yang bertindak, bukan kita yang bertindak. Jadi tetap setia dan memegang firman-Nya. Ada kesaksian suatu kali ada seorang guru Sunday School mengajar di kelas anak-anak kecil. Ada seorang anak yang bandelnya setengah mati. Melawan guru, naik ke meja, turun lagi, coret sini, guru sudah bikin A, dia bikin B, guru stres dah. Gak bisa ngajar. Untung anak sekolah minggu kita gak segitu ya. Ini nakal sekali. Lalu setelah coba 3 kali mengajar, Sunday School teacher ini kecewa. Dia datang kepada pimpinannya, koordinator Sunday School, dia bilang, Pak saya mau stop deh, saya gak mau melayani lagi. Gak tahan. Ya, itu anak ya, bandel sekali. Kalau zaman kita sekarang tanyanya bapaknya siapa sih? Apa bapaknya dulu kayak begitu gitu kan? Selalu bapaknya. Karena pohon buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lalu pimpinan sekolah minggu itu, koordinatornya mengatakan, Bu guru jangan dulu kecewa. You bersabarlah. Ya. Saya doain kamu, saya doain anakmu juga. Bersabar. Lalu karena dihibur, dikuatkan, disuruh coba lagi, dia coba lagi ngajar. Heran setelah didoakan berapa waktu, Bu guru coba lagi, anak itu pelan-pelan berubah. Ya. Makin naik kelas, makin berubah. Karena anak itu berubah terus, saudara tahu nggak? Anak itu katanya menurut pepatah Chinese, anak itu berubah 72 kali. Dia berubah, makin baik. Tambah umur, tambah bagus. Sampai dia remaja, anak ini sekolahnya bagus dan mulai jadi juara. Begitu juga akhirnya dia di pemuda, lulus sekolah. Terakhir, dia di universitas itu adalah murid yang terbaik. Bahkan dia mempersembahkan hidupnya menjadi seorang misionari. Nama anak itu adalah Dr. Robert Morrison. Dia adalah seorang misionari yang rela melayani di Cina. Misionari pertama yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Chinese. Kenapa ada Dr. Morrison yang terkenal? Sebab ada seorang guru sekolah minggu, ada seorang koordinator sekolah minggu yang tidak putus asa, yang mengalahkan kekecewaan hati, tetap menantikan Tuhan. Menyerahkan anak itu, biar Tuhan yang ubah, Tuhan yang bertindak. Sehingga hari ini ada masa depan kekristenan di China karena Dr. Morrison. Jadi hari ini kamu kecewa sama siapa? Sama bos, sama suami, sama istri, sama diri sendiri. Sama banyak hal kamu kecewa.
Ya, sudah jauh-jauh ke Amerika dengan berharap, aduh kalau bisa aku mendapat American dreams. Tahu-taunya di sini bukan dapat dreams, dapatnya suffering. Ya. Kesusahan, penderitaan, ketidakadilan. Saudara kecewa, banyak persoalan. Saya nggak tahu persoalan apa saja yang saudara hadapi. Dan saudara mulai mau putus asa, mulai kecewa. Jangan cepat kecewa. Kalahkan, itu peperangan yang sulit, tapi kalahkan kekecewaanmu. Tetap kuat dan nantikanlah Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Gak gampang ubah manusia. Misalnya suamimu yang stubborn, keras kepala. Keras kepala tahu gak? Saya-nya auban. Ya kan? Ada yang istrinya nggak bisa diatur, anaknya nggak tahu berbakti. Mengubah seseorang sulit loh, nggak bisa. Saya selalu bilang, kamu tidak mungkin mengubah manusia. Saya pun nggak mungkin. Konselor yang hebat pun nggak mungkin mengubah manusia. Siapa yang bisa mengubah manusia? Tuhan. Itu sebabnya serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, Dia yang akan bertindak. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan akan memberkati dengan mujizatnya. Ini luar biasa. Saya sudah bilang bahwa secara teori, secara logika, gak mungkin Daud itu bisa jadi raja, gak mungkin lah. Dia lari dengan tidak punya pasukan, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Secara teori, dia akan fail. Ya. Tapi heran, akhirnya Tuhan yang bertindak dan memulihkan dia, menjadikan dia raja. Dan saudara tahu, dari seluruh sejarah Raja Israel, raja yang paling terkenal adalah Daud. Hari ini bendera Israel memakai lambang bintang Daud yang segi 6. Daud. Bukan Saul. Ya, bukan yang lain. Tapi Daud. Bahkan Tuhan memilih untuk inkarnasi ke dunia ini menyelamatkan manusia dari garis keturunan Daud. Ini mujizat. Yang melampaui logika kita, yang melampaui perasaan kita, yang melampaui pengalaman kita. Nah tadi saya bilang Mazmur 27 dan 37 erat. Ada satu lagi Mazmur 27 dan 28 itu berkesinambungan. Jadi kalau saudara baca 27, lanjutannya 28 itu sambungannya. Di situ Tuhan berkarya. Ya, sehingga 37 itu ucapan syukur dia, nasihat dia. Mari kita lihat Mazmur 28, dan sudah pulang baca seluruhnya, ini gubahan Raja Daud. Mazmur 28, 7-9. Ya. Tuhan adalah kekuatan, sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan pujian. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya dirinya sendiri. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mujizat, itu mesianik bahwa Mesias Juru Selamat yang akan menyelamatkan dia yang diurapi dan seluruh umat yang kemudian dia pimpin selama-lamanya. Mujizat. Itu dia alami. Nah saudara, ketika dalam kesulitan, ketika jalan keluar belum datang, ketika terowongan kita terasanya gelap, belum ada cahaya, kita pengen cepet-cepet Tuhan tolonglah keluar dari masalah ini. Ya. Tapi kemudian Tuhan belum jawab-jawab, kita mulai tergoda. Ini ada jalan pintas gak ya? Ada jalan gampang gak ya? Ada jalan yang mudah gak ya? Kita mulai digoda, kita mulai dicoba. Ya. Apalagi tambah lagi orang yang kita kenal, orang yang kita dekat, mungkin mertua atau siapa teman mengatakan, ya sebenarnya sekali-sekali ya, sekali-sekali ya, sekali-sekali, bukan sekali-kali, sekali-sekali ya. Kita kalau tanya Tuhan nggak jawab, kita bisa tanya yang lain kok. Di bumi ini ada orang pinter, ada ahli nujum, ada dukun, ada psychic gitu ya.
Saya suatu hari besuk seorang anggota, dia bilang, Pak, sebenarnya kita ini iseng-iseng boleh gak ya tanya psychic? Ya, iseng-iseng aja. Saya bilang, kenapa harus iseng? Ya namanya juga kadang-kadang iseng-iseng Pak muncul sih. Iblis bisa anggap, oh ini iseng-iseng gak apa-apa. Saya tanya dia, jadi ibu pernah cari psychic? Ya pernah sih satu kali Pak, pas lagi lewat dia tawar-tawarin, panggil-panggil. Ya, dia kayak yang psychic, saudara tahu di sini, kalau psychic itu kayak tukang ramal. Oh gitu, jadi dia bilang apa? Ya saya juga udah lupa Pak kayaknya, tapi gak terlalu jelas. Bayar? Ya bayar 50 Pak. Saya mau tanya sih, Ibu kalau ke IGNC persembahan hari Minggu berapa ya? Dapat firman, dapat doa, dapat makan, mungkin persembahannya $5. Tapi itu psychic, saudara udah diceritain gak jelas, gak tahu bagaimana, bayar 50. Ya. Bukan soal uangnya, saya bilang, ingat, jangan pernah mencari bantuan kepada psychic, nujum, dukun, atau siapapun selain Tuhan Yesus. Siapapun di luar Tuhan Yesus itu adalah berhala. Dan itu adalah dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Saya masih ingat gak? Yesaya 30, ketika Israel susah terancam akan ditaklukkan, Tuhan pesan, jangan kamu melarikan diri ke Mesir. Tuhan tegas-tegas, Mesir itu negara kafir, Mesir itu negara yang melawan aku dan firmanku. Jangan lari ke sana, Israel ke sana, mereka dikalahkan. Itu sebabnya kemudian Yesaya menegur mereka dalam pasal 40, tetaplah tinggal diam di hadapan Tuhan. Tetaplah menantikan Tuhan, maka engkau akan melihat kuatnya, kuasanya, dan karyanya yang memberkati engkau melampaui pikiranmu. Tadi siang baru ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu, dia bilang, ya Pak mission trip di Indonesia, nanti kalau kesempatan cari si A tuh di Indonesia, siapalah namanya disebutin. Kenapa? Saya bilang, ya dia itu kayaknya ya membela kekristenan, walaupun dia seorang dari agama lain. Ya kalau ada apa-apa cari dia. Saya bilang, kenapa cari dia Bu? Itu salah Bu, cari itu Bu, Tuhan Yesus di atas. Oh tapi masih promosi, saya bilang jangan promosi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, nanti teman-temanmu yang dengar di WhatsApp grup kamu di mana-mana, mereka bukan mencari Tuhan Yesus, carinya manusia. Alkitab mengatakan, jangan kamu bersandar dan berharap kepada manusia, sebab mereka terbatas, terkutuklah mereka yang bersandar dan berharap kepada manusia. Tapi berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhanmu yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha tinggi. Amin. Di situ rahasia kamu akan melihat mujizat Tuhan yang melampaui pikiranmu dan melampaui semua pengalaman dan hikmat manusia. Saya masih ingat waktu peristiwa kerusuhan di Indonesia. Saudara masih ingat gak ceritanya? Gak bisa lupa sebab salah satu dosen kami yang menyaksikan ini. Waktu itu saudara, kerusuhan banyak gereja yang dibakar, khususnya di Situbondo, Jawa Timur. Banyak sekali gereja-gereja yang dibakar di situ. Salah satu dosen kami, ya, kita sama-sama dosen mengajar di STT, dia salah satu dosen di sana. Dia kunjungan dengan beberapa teman ke Situbondo. Dia katakan, wah, bersyukur sekali setelah kerusuhan lewat, ya, itu kemudian pemerintah dan badan kerjasama gereja-gereja apa gitu yang Jawa Timur, mereka mengumpulkan dana dan kemudian berusaha menolong semua gereja-gereja yang dibakar di Situbondo itu dibangun kembali dan lebih bagus. Yang nggak punya IMB, banyak gereja nggak punya IMB ya, izin bangunan, itu dikasih IMB, jadi habis kebakaran mereka sedih, susah, ya, dalam tidak berdaya. Jadi dari pemerintah dan ini kerjasama dengan badan kerjasama gereja-gereja itu, ya, mereka berusaha supaya gereja-gereja yang dibakar itu dapat izin
dapat dana, dan bisa bangun lebih bagus dan lebih megah. Itu kesaksian, puji Tuhan. Nah dia bilang sebelumnya, jadi waktu mereka visitasi ada sebuah gereja kecil yang tidak terbakar, mereka kesaksian. Ya, bahwa waktu gereja-gereja banyak terbakar, ada satu gereja kecil gak terbakar. Gereja apa saya gak ngerti lah, tapi salah satu gereja, mereka waduh senang, bukan baik. Senang gak kalau Tuhan pelihara? Senang, mereka bersyukur Tuhan melihara gereja kita. Wah gereja kita sungguh diurapi, dilindungi, gak apa-apa, puji Tuhan. Kalau yang lain terbakar, saudara gak terbakar, ada rasa bangga gak saudara? Ya. Karena agak spesial, betul gak? Semua terbakar ini tidak, puji Tuhan gitu ya. Tapi setelah semua yang terbakar itu dibangun, dapat izin dan kemudian lebih megah, sedangkan mereka yang gak terbakar ini gak bisa bangun, gerejanya masih lama, masih tua, pinjemen, lalu gak ada izin. Katanya sekarang mereka berdoanya beda. Tuhan, kenapa dulu terbakar aja Tuhan? Ya sih? Ini otak manusia, ya kan? Sebelum dapat lihat yang lain diberkati, waduh bagus kita gak terbakar sih, kita lebih hebat. Jangan-jangan iman kita lebih kuat nih ya, puji Tuhan. Ya mereka pasti gerejanya payah lah ya mungkin ya. Tapi yang lain sudah dapat mujizat, dapat izin, dapat bangunan, dapat dana. Mereka pikir, aduh alangkah baiknya dulu kita terbakar aja ya. Supaya gak repot ngurus IMB, gak repot ngumpulin dana. Ini manusia. Kadang kita pikir pikiran kita yang lebih hebat. Ya, kita pikir jalan kita yang lebih benar. Tapi Tuhan bisa bekerja lain. Kamu bisa melihat mujizat yang lain. Ya, sebab Tuhan bekerjanya melampaui apapun yang bisa kita pikirkan dan doakan. Itu firman Tuhan. Kuncinya adalah apa? Tetap menantikan Tuhan. Dengan aktif. Dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Amin. Sebuah kesaksian lagi, ini terjadi di Jakarta. Zaman krisis moneter. Seorang teman dia kerja kontraktor, dia datang ke saya, Pak. Pertama ini tanya, ada bisa minta bantuan nggak? Saya punya karyawan tukang-tukang, dia kontraktor. Bangun banyak rumah. Ya, krisis moneter. Developer nggak bayar-bayar di atasnya. Nggak punya duit. Tukang di lapangan, nggak tahu berapa ribu orang, harus dibayar setiap 2 minggu atau setiap minggu. Gajian, harus gajian. Duit nggak ada. Nagih ke sana bilang saya nggak punya uang. Nggak bisa bayar. Mau apa? Sorry, nggak bisa bayar. Ini badan saya nih jaminannya, ambil aja badan saya kalau mau. Gampang developer ngomong ke kontraktor. Coba kontraktor ngomong ke tukang, tukang, gak punya duit, gak bisa bayar, ambil badan saya, mati lu di situ, dikapak langsung dibunuh. Mana bisa ngomong begitu? Jadi dia stres, gak punya duit, lalu dia datang, Pak gimana, bisa bantuan gak? Atau cari pinjaman atau gimana? Saya bilang pinjam sama duit sama pendeta sih salah lah, ya kan? Benar salah alamat. Saya juga gak bisa memperkenalkan kamu kepada siapa untuk pinjam duit, bukan begitu, gak bisa. Kalau itu cara, tapi kita bisa berdoa saya bilang. Saya nggak tahu caranya, tapi kita bisa berdoa bersama, minta Tuhan melakukan mujizat. Sebab hari ini masih berlaku mujizat Tuhan. You percaya nggak? Percaya Pak, benar, percaya. Oke, good kalau percaya. Saya tanya pertanyaan, saya bilang yang pertama. Kalau perusahaanmu harus bangkrut, yang kamu mulai nih kontraktor, gara-gara kamu harus bayar hutang, gara-gara sekarang lagi krisis, Tuhan izinkan perusahaanmu bangkrut, marah gak sama Tuhan? Kecewa gak sama Tuhan? You tinggalin gak ibadah dan pelayanan? Misalnya satu aktivis di gereja tempat saya mulai, you tinggalin ibadahmu dan pelayananmu. Oh enggak Pak, pasti aku setia. Apapun Tuhan izinkan terjadi, aku tetap mau setia. Yang benar, benar. Walaupun uangmu habis, kamu harus keluarkan savingmu semua dan jual barang-barangmu demi bisa bayarin ini tukang. Itu tanggung jawab kamu. Ya. Kamu sungguh-sungguh gak? Tetap mau setia kepada Tuhan.
Setia Pak. Istrimu, nah ini penting, jangan-jangan suami setia, istri belum tentu setia, sebab istrinya kan yang biasa yang ngontrol keuangan. Istrimu gimana? Sama Pak, kami udah bertekad. Kenapa? Sebab perusahaan ini kami mulai bersama Tuhan 0. Kalau Tuhan pun izinkan nanti jadi 0. Kami tetap mau setia kepada Tuhan. Bagus. Kalau itu sudah siap, nah kita bisa berdoa. Bagi saya itu doa yang paling berserah penuh, betul nggak? Tuhan bilang A, you ikut Tuhan, setia kepada Tuhan. Tuhan bilang B, you tetap setia kepada Tuhan, ikut Tuhan. Dan suami istri tetap rukun, nggak cekcok. Ini paling penting, basic dulu. Kalau udah begitu, yes, nah kita doanya lega, nggak maksa-maksa Tuhan, ya kan? Nggak harus begini, nggak harus ngatur Tuhan, kita usah nggak ngatur Tuhan. Doanya berserah, jadi doa kami berserah gitu. Tuhan, ini kawan butuh uang. Ya, untuk bayar tukang, ribuan yang akan nunggu weekend, harus bayar. Ya, saya nggak tahu berapa duit, banyak sekali yang pasti, ya kan? Tuhan bisa lakukan mujizat. Ya, banyak juga yang hutang sama dia nggak bayar, mungkin mereka bisa bayar hutang atau apalah, Tuhan tahulah. Ya, tapi dia udah janji Tuhan, ya, bahwa apapun yang Tuhan putuskan, dia akan setia, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Berdua suami istri tetap akan rukun. Dan tidak akan marah, tidak akan kecewa kepada Tuhan. Simple doanya. Beri hati yang damai, tenang untuk menerima keputusan Tuhan. Ya selesai doa, tek pulang. Kemudian besoknya dia ke kantor, dia suruh sekretarisnya, telepon semua yang hutang kepada perusahaan dia. Nagih hutang. Tapi gak ada satupun yang bayar. Jadi dia cerita ini, gak ada satupun yang bayar. Tinggal 2 hari sebelum bayar tukang. Tiba-tiba ada satu orang datang ke kantornya, ketok pintu. Untuk ngapain? Kasih cek bayar hutang. Dia bilang bingung. Ini orang yang datang kasih cek bayar hutang, gak ditelepon sama si sekretaris itu. Karena namanya gak ada di dalam yang berhutang sama dia. Gak ada namanya. Kenapa gak ada namanya? Orang yang hutang kasih cek ini, hutangnya itu sudah lama sekali. Saudara pasti kalau bisnis ada ya, hutangnya udah lama sekali, udah dianggap write off. Udah dianggap, ini gak mungkin bayar punya lah, udah gak usah nagih lagi. Ya, ini pasti udah gak bayar, anggap rugi punya. Orang yang begitu, saya gak tahu utang berapa, mungkin lebih 10 tahun kali utang. Atau udah gak di write off, dianggap lunas. Udah gak ditagih, gak ditelepon, heran orang yang begitu datang, 2 hari sebelumnya ketok pintu bayar. Dan jumlah ceknya persis bayar ribuan tukang 2 hari lagi. Puji Tuhan, dia sampai cerita, mau nangis, saya mau nangis dengarnya. Ini pekerjaan Tuhan, ini mujizat. Dia gak pernah kepikir, kenapa bisa begitu? Yang kita pikir nagih dapat, gak dapat. Yang kita gak kepikir Tuhan bisa bekerja, itu mujizat. Amin. Saudara yakin masih bisa terjadi hari ini? Orang yang menantikan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa kecewa, tanpa marah, tetap setia, berpegang pada firman-Nya. Alkitab mengatakan, kuasanya akan bekerja melampaui pikiranmu, melampaui doa-doamu. Efesus 3:20. Sabar, kuasa Tuhan melampaui apapun, melampaui alam semesta ini, tetap nantikan Tuhan. Ya, saya nggak tahu, mungkin kamu hari ini ada yang utang nggak bayar-bayar juga, silakan doa. Tapi jangan mengatakan Tuhan, ya kirimlah malaikat tuh, kadang kita ngatur Tuhan, kelitik dia Tuhan, biar gak tidur dia, ya sampai dia datang sendiri, nggak usah ngatur. Ya, Tuhan bisa bekerja. Jangan cepat gusar, jangan cepat marah, jangan cepat gelisah, jangan khawatir, jangan sembarangan mencari jalan lain. Setia sama Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Mujizat Tuhan akan turun atas hidupmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, ya Tuhan. Firman-Mu terus mengiang-iang mengingatkan kami untuk setia, belajar menantikan Tuhan.
bukan pasif, bukan berpangku tangan, bukan diam-diam, bukan kecewa, bukan marah, bukan putus asa, tapi tetap setia kepada Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan, tetap beribadah kepadamu, mengikut jalanmu, mentaati firman-Mu dan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami dan iman kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang berotoritas sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan hikmat-Mu yang melampaui semua hikmat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.